Ulun ingin sebutkan satu faedah tambahan tentunya pada poin ini. Sesungguhnya para sahabat, mereka selalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang muskil, sulit atau tidak diketahui bagi mereka. Mereka mesti nanya. Dan kalau para sahabat sudah bertanya, itu berarti perkara penting. Bukan cuma tidak diketahui, bukan cuma sulit, enggak, mesti penting. Mereka nanya cuman yang penting-penting doang. Makanya perhatikan pemirsa, satu faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau memberikan faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis nomor 25 dari Arba'in Nawawi. Nah, dalam keterangannya Syekh Al-Utsaimin menyebutkan faedah untuk poin tadi, anna sahabata radhiyallahu anhum la yatrukuna syai'an mushkalan atau mushkilan illa sa'alu anhu liqaulihim ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajr. Bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in tidaklah meninggalkan satu perkara yang muskil, yang bermasalah, yang sulit, yang belum mereka ketahui, kecuali mereka menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Poin bahasan kita. Sesungguhnya para sahabat mereka selalu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa yang muskil, sulit atau tidak diketahui atau belum diketahui bagi mereka. Mereka mesti nanya, para sahabat itu. Ini contohnya. Berdasarkan perkataan mereka kepada Nabi Muhammad, apakah salah seorang di antara kita, wahai Rasul, dengan syahwatnya mendatangi istrinya, kemudian pada hal tersebut mendapatkan pahala? Bagi mereka ini bermasalah. Karena melampiaskan hasrat seksual biasa aja dong. Tapi kok bisa dapat pahala tuh gimana? Bagi mereka ini sulit dipahami. Mereka nanya. Dan Nabi Muhammad jawab dan mengajak mereka berfikir. Wabihi na'lamu anna kulla syai'in lam yas'al anhu as-sahabah mimma yudhannu annahu min umurid din fa inna as-su'ala anhu bid'atun li'annahu law kana min dinillah laqayyadallahu man yas'alu anhu hatta yatabayyan. Kata Syekh Al-Utsaimin, dan dengan ini kita bisa mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang tidak ditanya para sahabat, yang dikira bahwasanya itu bagian dari agama, maka bertanya tentangnya itu kebid'ahan. Ini faedahnya di sini. Segala sesuatu yang para sahabat tidak pernah tanyakan, yang mungkin orang-orang mengira bahwasanya perkara tersebut bagian dari agama, tapi para sahabat nggak pernah menanyakannya, maka ketika kita menanyakannya, itu perbuatan bid'ah. Berarti nggak penting. Karena para sahabat tidak bertanya kecuali yang penting-penting. Ulang-ulang. Dari sini kita tahu, kata Syekh, bahwasanya segala sesuatu yang tidak ditanya oleh para sahabat, yang dikira oleh orang bahwasanya itu adalah bagian dari agama, tapi para sahabat tidak pernah bertanya, maka bertanya atau mempertanyakan tentangnya perbuatan bid'ah. Jadi kalau ada sesuatu, para sahabat tidak pernah menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW, Anda nggak usah tanya juga, berarti nggak penting. Kayak misalnya ini contoh-contoh doang nih. Ada orang nanya, saya sudah bikin video bersama Rifkon kalau nggak salah tentang pertanyaan seseorang kepada Syekh Al-Utsaimin tentang apakah binatang itu memiliki ruh? Apakah binatang itu memiliki ruh? Apakah ketika mereka mati sama kayak kita, dicabut ruhnya? Syekh waktu itu cuma menjawab, kalau kita tahu dia punya ruh kayak kita, manfaatnya apa buat kamu? Apa manfaatnya? Hah? Manfaat untukmu, untuk agamamu apa? Kata beliau. Nggak ada. Kalau itu memang penting, sahabat mesti nanya. Kalau perkara itu memang penting, sahabat mesti sudah nanya.
Nabi Muhammad meninggal, beliau meninggalkan 114.000 kurang lebih sahabat. Apa nggak mungkin kemudian salah seorang dari mereka punya pikiran, binatang punya ruh nggak ya? Mesti ada dong. 114.000 orang, masa nggak ada yang mikir? Tapi mereka nggak nanya. Kenapa? Kan nggak penting. Terkadang pertanyaan sebagian kita bukan cuma nggak penting. Ada bab yang lain. Terkadang salah fokus. Mempertanyakan nikmat tertentu di surga. Salah. Ustadz, apakah nanti di surga bisa main bola, bisa main musik? Pertanyaannya salah. Fokus Anda salah. Fokus Anda itu masuk surga dulu. Itu yang jadi fokus. Masuk nggak kita nih? Kalau saya di dalam, udah ntar urusannya. Yang kita tahu sekarang, kita punya perintah harus kita lakukan, kita dapat larangan harus kita tinggalkan, itu fokus kita. Dengannya kita berharap itu jadi sebab Allah ngasih rahmat, dan dengannya kemudian kita masuk surga. Itu fokus kita sebenarnya. Bukan detail nikmatnya. Oke. Dari sini kita tahu kata Syekh bahwasanya segala sesuatu yang tidak ditanya para sahabat, yang orang kira itu perkara agama, tapi para sahabat tidak mempertanyakannya kepada Nabi Muhammad, maka bertanya tentangnya bid'ah. Karena para sahabat tidak pernah lakukan. Li'annahu law kana min dinillah, karena sesungguhnya jika ia bagian atau ia adalah bagian dari agama Allah, la qayyadallahu man yas'alu anhu hatta yatabayyan. Jika satu perkara itu bagian dari agama Allah, niscaya Allah akan buat salah seorang di antara para sahabatnya bertanya, dan dengannya kemudian Nabi Muhammad menjawab, dan dengannya kita tahu hukum Allah. Ya, dari sini kita tahu syariat itu terkadang firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dan muncul dari perkataan para sahabat, dan Nabi Muhammad menerangkan hukumnya.